Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nila Talakua, mahasiswa keperawatan UKIM angkatan 2022 dengan NPM 1211420122094. Di sini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Apa sih sistem endokrin itu? Sistem endokrin adalah kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, tapi mensekresikan atau mengeluarkan hormon langsung ke dalam darah sehingga dapat mencapai setiap sel darah di dalam tubuh. Adapun fungsi dari sistem endokrin. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostatis selama istirahat dan olahraga. Saraf dan sistem endokrin juga bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan dan semua gerakan yang melibatkan proses fisiologis. Kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin yang pertama yaitu hipotalamus. Hipotalamus sebenarnya adalah bagian dari otak, tetapi juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan mensekresikan hormon tersebut. Dengan cara ini, hipotalamus menyediakan link antara sistem saraf dan endokrin. Yang kedua yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari seukuran kacang melekat pada hipotalamus. Oleh tangkai tipis, ini terdiri dari dua lobus seperti bola. Lobus posterior sebelah belakang menyimpan hormon dan hipotalamus. Lobus anterior sebelah depan mengeluarkan hormon hipofisis. Yang ketiga yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar hipofisis juga disebut sebagai master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi atas beberapa lobus. Lobus yang pertama yaitu lobus anterior hipofisis. Lobus anterior hipofisis menghasilkan bermacam-macam hormon seperti somatotropin hormon, leukotriene hormon, thyroid stimulating hormon, adrenocorticotropic hormon, gonadotropin hormon. Yang kedua yaitu lobus intermedia hipofisis. Yang ketiga, lobus posterior hipofisis. Yang keempat yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di kiri dan di kanan trakea daerah faring. Dekat jakun, kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, tridotorin, dan kalsironin. Hormon-hormon ini berfungsi mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan, dan mempengaruhi perubahan tiroksin. Yang kelima yaitu kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur Ca dan fosfor dalam darah. Yang keenam yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Ia memproduksi serotonin turunan dari melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur dan fungsi musiman. Ketujuh yaitu kelenjar timus. Fungsi kelenjar timus untuk menimbun hormon somatotropin atau hormon pertumbuhan dalam masa pertumbuhan. Kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. Yang kedelapan yaitu kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Kelenjar terdiri dari dua bagian yaitu korteks dan medula. Yang pertama, korteks atau bagian kulit. Bagian ini menghasilkan mineral kortikoid, glukortikoid, dan androgen. Yang kedua yaitu medula bagian dalam. Bagian ini menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit serta kelenjar mukosa. Yang kesembilan yaitu kelenjar pankreas. Tugasnya menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon ini bersifat antagonis dan fungsi hormon adrenalin yaitu mengubah gula menjadi glikogen dalam hati dan otot. Hiposekresi insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Yang ke-10 yaitu kelenjar kelamin atau gonad. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen dan progesteron.
Estrogen untuk mempertahankan pembentukan